Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zaskia Zahra dengan NIM 2470201021. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya etika komunikasi dalam dunia kerja. Pada saat pertama ini saya akan membahas tentang mengapa etika itu penting dalam komunikasi profesional. Jadi komunikasi profesional itu merupakan proses pertukaran informasi yang terjadi di lingkungan kerja. Di dalamnya etika itu sendiri berfungsi sebagai pedoman atau prinsip moral yang mengatur perilaku kita dalam menyampaikan pesan. Dengan berpegang pada etika ini, kita dapat membangun dan menjaga kepercayaan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan juga mencegah konflik antar individu maupun antar tim. Oke, selanjutnya itu nilai-nilai etis yang harus dipegang dalam penerapan etika komunikasi profesional. Yang pertama itu ada kejujuran, yaitu cara menyampaikan pesan atau informasi apa adanya tanpa memanipulasi fakta. Lalu yang kedua itu ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara setara, secara sama rata tanpa memihak manapun. Lalu yang ketiga itu ada tanggung jawab. Memahami bahwa setiap kata atau setiap informasi yang kita ucapkan itu bisa berdampak. Lalu yang keempat itu ada kerahasiaan, di mana kita wajib menjaga informasi yang bersifat sensitif agar tidak tersebar secara tidak semestinya. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus pelanggaran etika komunikasi dalam komunikasi profesional. Studi kasusnya adalah seorang manajer menyebarkan informasi rahasia melalui email internal. Akibatnya akan terjadinya kehilangan kepercayaan antar individu maupun antar tim, lalu konflik antar departemen dan juga timbulnya rasa tidak aman di dalam lingkungan kerja. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan yang namanya sanksi disipliner dan juga pelatihan ulang etika komunikasi. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap dinamika organisasi. Dengan menerapkan etika komunikasi secara konsisten, kita dapat meningkatkan profesionalisme. Etika mampu meningkatkan kolaborasi dan juga memperkuat kepercayaan antar anggota tim. Selain itu, konflik internal pun dapat diminimalkan. Dan juga citra profesional atau citra baik individu dan perusahaan akan semakin kuat. Etika juga mampu menumbuhkan budaya kerja yang saling menghargai yang menjadi fondasi penting dalam hubungan kerja jangka panjang. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi bukan hanya sekadar pelengkap, namun menjadi kebutuhan utama dalam dunia kerja. Maka adapun pentingnya pelatihan berkala dan juga pembiasaan perilaku etis serta membentuk kebiasaan berkomunikasi yang sehat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, produktif, dan juga penuh dengan rasa hormat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.